Koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar. Mana? Yang ada omongan sendiri kita ulang nggak bisa terima. Tes DNA itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad Sirijik udah koar-koar tes DNA. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya. Manuskrip sejaman. Kami Balawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher musuh. Allahu Akbar. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Kurang ajar. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Tidak, saya hapus Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Tersangka kasus percakapan berkonten pornografi Firza Hussein selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Selasa malam. Diperiksa selama 10 jam, Firza berharap polisi segera menangkap pengunggah konten pornografi yang diduga antara dirinya dan Rizik Syihab itu. Polisi telah menetapkan Firza Hussein dan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus percakapan berkonten pornografi. Firza telah 2 kali diperiksa di Polda Metro Jaya, namun Rizik Syihab tidak pernah memenuhi panggilan polisi dan melarikan diri ke Arab Saudi. Seorang laki-laki yang sedang bingung dan bahkan dia dikelilingi oleh burung gagak, yang mana burung gagak ini kan adalah energi negatif ya. Arti dari kartu orakel ini ya, berdua itu Rizik dan Bahar ya. Yang mana yang saya rasakan, yang saya lihat dan yang saya mencium energi-energinya, dia sedang melewati terpuruknya manusia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk reaksi Bahar dan Rizik setelah mengajak perang pribumi Nusantara. Ya. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu matur nuwun. Bagaimana Kimacan? Siap membongkar nih Kiki? Ya, insyaallah. Ya. Tapi sebelumnya saya mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton video Pintu Misteri saat ini, semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta.
Ya, untuk saat ini saya akan mencoba menerawang ya reaksi Bahar dan Rizik setelah mengajak perang pribumi Nusantara. Nah, ini kalau kakak-kakak menyimak ya penerawangannya Ki Macan untuk kisruh antara Rizik Bahar dan juga ulama Nusantara ya, semuanya ini tadi ya Rek, yang dimana mereka mengajak perang para ulama ini kan Ki Macan sudah mengulas beberapa ya Ki ya, kenapa mereka seperti itu, ternyata ada sesuatu hal di balik itu semuanya. Nah, ini Ki Macan membahas lebih lanjut kembali karena sampai saat ini Ki ya, perjalanan mereka untuk mengajak perang kok kayaknya anyep-anyep baik ya. Nah, nanti apa yang terlihat di kartunya Ki Macan, baik itu di tarot, di kartu oracle. Kembali lagi, ramalannya Ki Macan itu hanya sekedar ramalan, namun kembali lagi apa yang terlihat di kartu ya, Ki Macan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, bahkan pendengaran, kartu tarot. Nah, bahkan kitab Prabu pun digunakan untuk memberikan atau untuk menyimpulkan suatu penglihatannya Ki Macan ya, agar bisa menghasilkan informasi insya Allah akurat, karena kembali lagi ramalannya Ki Macan mempunyai sebuah pertanggungjawaban. Jadi apa yang terlihat, putih ya putih, ya hitam ya hitam. Ya, sebelum saya menerawang, saya hari ini ingin menggunakan parfum Sang Jagat ya, untuk membersihkan energi negatif dan membuka aura positif. Biasa saya gunakan untuk saya menerawang, beraktivitas seperti kalian di luar sana, dan juga untuk bertemu orang banyak, karena melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Betul sekali Mas Jain, mau menambah parfum energi bulan purnama. Oke, doa dulu. Kalau untuk wajah, saya buka auranya pakai baju mustika ya. Ini bagus sekali untuk kalian yang kurang percaya diri, untuk kalian kurang berkarisma ya, inner beauty kalian nggak keluar, gunakan baju mustika. Betul, karena kalau lelaki yang pakai berwibawa, berkarisma, perempuan yang pakai jadrat inner beauty terpancar. Ya, kita akan lihat reaksi Bahar dan ya setelah mengajak perang Kiai pribumi Nusantara. Saya akan buka cukup 5 kartu saja. Belum 5 gitu ya. Rilis, kesedihan. Ya, celebration. Ya, kurang satu. Wih, 5 kartu cukup untuk membuka ini semuanya. Kita akan lihat reaksinya yang pertama. Ya, ini kartu yang pertama dari kartu tarot. Seorang laki-laki yang sedang bingung, dan bahkan dia dikelilingi oleh burung gagak, yang mana burung gagak ini kan adalah energi negatif ya. Arti dari kartu oracle ini ya, berdua itu Rizik dan Bahar ya, yang mana yang saya rasakan, yang saya lihat, dan yang saya mencium energinya, dia sedang melewati terpuruknya manusia. Mereka sedang di sisi terendah, titik terpuruknya manusia ya, yang mana mental dan fisik itu dihajar. Ya, jadi benar-benar mereka ini sedang titiknya terendah manusia. Ya, itu tadi ya. Mereka sudah tidak bertaring. Ya. Mereka sudah tidak bertaring, mereka sudah tidak ada kuasaan yang membentengin mereka lagi. Bahkan untuk melapor ke polisi pun ya sudah tidak diubris lagi sama aparat-aparat. Karena dekengannya sudah menghilang di situ. Kekuatannya sudah tidak stabil lagi. Dan bahkan yang saya lihat di sini, mereka berdua ini ya, sebenarnya mereka paham kok dengan permasalahan yang mereka buat saat ini. Ini permasalahan besar yang dia buat, yang mereka berdua buat ya. Mereka paham akan itu ya, tapi mereka berusaha untuk melakukan kebenaran ya, walaupun mereka tahu ini salah nih. Mereka sudah melakukan kesalahan yang besar, melawan dan menantang semua kiai-kiai di luar sana ya, salah besar nih, tapi mereka berusaha untuk membenarkan dan mencoba untuk kebenaran
membuat pernyataannya dia benar yang gitu. tidak benar. Ya, mereka tahu sebenarnya. Tapi mereka mencoba mensiasati itu. Mensiasati. Ingat ya. Bingung kan? Bingung. Ingat ya Rek yo. Iblis ya. Iblis itu pintar sekali untuk memanipulasi. Iya. Tipu dayanya itu luar biasa. Betul. Lemah lembutnya iblis itu pun luar biasa. Manisnya mulut iblis itu luar biasa. Tapi jangan tertipu dengan tipu daya iblis. Maafnya iblis itu tidak akan takut dengan Tuhan. Ya, kamuflasenya iblis itu tidak takut dengan Tuhan. Itu hanya tipu daya. Jadi untuk ulama-ulama Indonesia jangan memberi kesempatan untuk yang berbau-bau tidak baik untuk menipu kita dengan nanti jika muncul dengan tipu daya baru. Ya, jangan dikasih panggung lagi lah. Jangan dikasih panggung, sudah tahu orang-orang Ya. seperti itu. Ya. Ya, ini kartu yang kedua ya, kartu tarot ya. Di sini yang saya lihat. Apa namanya? Dalam keadaan sekarang ya, padahal awalnya mereka bergemuh-gemuh sekali ya. Membuat narasi, mengajak seluruh umat-umatnya untuk berperang, untuk ngasah-ngasah golok segala macam ya. Ngajak dua sejoli ini nih, guru dan murid ya. Mengajak karena dia yakin masa saya banyak di sini. Ya, ingat, Bahar, ya. Kalau kamu kuat di sini, kamu tidak akan mungkin keluar masuk penjara. Ya, ingat, kamu tidak ada apa-apanya di sini, pejabat bukan, menteri bukan, apapun bukan apa-apa di Indonesia ini. Ya, jangan beralibi untuk NKRI-an kamu itu. Ya, kalau kamu mempunyai kekuatan di sini, tidak mungkin bolak-balik masuk penjara. Betul. Ya, jangan sampai ke berikutnya. Ya, Bahar. Ya, di sini ya itu tadi peluap-luapan tuh, ngajak perang. Sekali diladenin, lihat, ciut kan dua-duanya. Yang satu kabur. Oh, belum pulang Ki? Belum pulang. Walah. Seperti biasa, kalau pengecut itu kan biasanya berani orasi saja tuh. Tapi diajak nantang, katanya habis lebaran ini saya akan mengkomandokan. Udah habis lebaran kayaknya kan? Lebaran ketupat udah selesai tuh. Ciut setelah diajak oleh semua kiai-kiai Nusantara memberikan suara, kabur. Mereka tahu mereka sedang menghadapi permasalahan besar. Mereka tahu di luar dari kasus mesum. Ya, mereka tahu orang-orang seperti ini. Ya, mereka punya kekuatan pada saat mempunyai pasukan, pengikut yang banyak. Ingat, pengikut-pengikutmu sekarang sudah satu persatu mundur teratur. Sadar. Sudah tahu, udah pinter, pemikirannya udah luas. Oh iya ya. Alhamdulillah ya. Memperkaya mereka saja. Betul. Kita segini-segini aja. Nah, banyak kok yang saya lihat pengikut-pengikutnya mundur teratur. Ya, dakwah sudah dicekal. Ya, tidak bisa berdakwah lagi. Ngapain berdakwah? Kalau cuma menceritakan leluhur-leluhur dongeng-dongeng leluhurmu itu. Apalagi si Bahar. Saya pernah dikepung oleh satu orang kampung. Semua orang kampung kabur lihat saya. Saya pernah digigit kobra, kobranya mati. Ala dongeng. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. 2 menit king kobranya yang mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun. Dongeng kowe. Dongeng Bahar. Ya, dongeng. Ya, udah cukup kok dongengkan mereka. Mereka sudah tahu semuanya. Ya, bahkan tes DNA pun sudah. Apalagi kabur kan? Nah, yang satu tiba-tiba sakit. Karena yang saya lihat di sini, ya, yang Baharnya sakit dibawa rumah sakit tuh. Bisa sakit juga, Pak. Ya. Katanya sama korban nggak? Katanya sama kobranya mati. Sakit juga. Itu belum apa-apa, Bahar. Ya. Kalau Tuhan dan alam semesta udah berkehendak bisa duduk tuh.
Bahar pecut gitu ya. Jadi kalau masih sakit ya berarti harus percaya Tuhan kamu ya, jangan jual-jual agama ya. Yang satu kabur, yang satu sakit. Itu karena yang saya lihat di sini ya, semuanya itu sedang mengalami titik terpuruknya, mental dihajar, fisik dihajar, bahkan cemas dan khawatir hidupnya saat ini. Cemas dan khawatir ya Ki ya hidupnya saat ini. Cemas dan khawatir hidupnya saat ini. Ya, cemas. Sehingga tidur aja nggak nyenyak, makan tidak terasa nikmat. Ngoten ya Ki. Karena yang saya lihat di situ ya tuh, dari gestur mulutnya, dari gestur matanya, bahkan saya lihat gestur geraknya, menyimpan kecemasan yang tinggi. Tapi coba untuk normal. Ngoten ya Ki ya. Ya. Tuh ya. Nah, tapi kan itu membuat isu yang begitu sangat besar dengan pententang menantang ulama-ulama Indonesia, kan dapat bayaran besar dari para mafia nih Ki. Bayaran besar. Tapi kan mental digerus. Mental digerus ya Ki ya. Mental digerus, fisik digerus. Betul. Jadi ya, uang. Hanya demi uang bayaran itu tadi untuk mengalihkan sesuatu. Iya. Nah, siapa yang bayar Ki Macan? Ya yang saya lihat di sini oligarki. Oligarki Ki. Ya, karena itu peliharaan oligarki. Karena ya untuk menghancurkan, memporak-porandakan salah satu caranya. Ini makanya pasti pakar-pakar ekonomi yang suka membuat narasi-narasi yang negatif. Ayo lihat juga kenapa isu-isu ini muncul itu ditenggarai oleh siapa. Betul. Ya, jangan hanya ke satu hal saja kemudian kamu menyudutkan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kamu pinter, Mas Jawir tahu, kamu itu lebih pinter daripada Mas Jawir. Udah tahu, ngerti Mas Jawir aja, orang awam aja memahami situasi kondisi. Oh ini nih biang keroknya ini yang ini, kok kamu masih nyalain Pak Prabowo. Ya sampun Ki. Iya. Rilis. Ya. Di sini yang saya lihat rilis ya. Keadaan anyep ini yang dihadapin oleh Bahar Ahmad Rizik ini akan agak sedikit lama. Oh. Ya. Rizik tetap dengan posisi saya sembunyi dulu. Oh, ngoten. Ya, sembunyi dulu. Saya sembunyi dulu dan yang satunya ini istirahat apa namanya? Bed rest. Ya. Oh, si Riziknya masih sembunyi dulu, si Baharnya bed rest. Ya. Dan setelah itu nanti, nah si Riziknya yang saya lihat di sini pencitraan. Mulai nanti ceramah yang baik. Sok-sokan. Dengan apa? Dengan sosial media dulu. Tak. Itu untuk masuk lagi tuh. Jangan kasih panggung. Ingat, jangan kasih panggung ya. Jangan. Orang-orang itu nggak bisa kasih panggung. Ya, ngelunjak. Ngelunjak ular tetap akan menjadi ular. Ya, ingat tipu daya iblis. Ngelunjak. Ini rilis dulu. Tuh. Ya. Artinya seperti ini. Setelah dan nanti Bahar sudah menenangkan situasi, Rizik keluar berpura-pura nggak ada permasalahan. Ya, nah ini mereka kan sudah jangan bahasa boycott ya. Tolak nih. Tolak terdakwa, ya. Tolak terdakwa dan mereka sudah susah nih. Nanti biarkan satu persatu mobil-mobil mewahnya akan terjual. Ngoten ya Ki ya. Tuh liatin. Lah kalian pikir mereka mengumpulkan duit sebanyak itu dari mana? Ya dari para oligarki itu tadi. Ya. Tujuannya apa? Untuk sesuatu hal dia yang dapat duit, yang jadi korban siapa? Pribumi. Makanya kenapa Pintu Misteri berkoar-koar walaupun kadang-kadang videonya dicekal juga. Iya Ki ya. Betul. Nah ini kartu rekor saya menggambarkan satu pulau dikelilingin oleh awan hitam, ya, kesedihan, ya. Artinya yang saya lihat di sini untuk Bahar dan Rizik, ya, reaksinya sudah banyak terungkap semua satu persatu. Tapi otaknya mereka ini pintar sekali untuk bisa gimana caranya lagi nih. Tapi pesan saya di sini jangan termakan apapun omongan dia pada saat di sosial. Karena dari anggota-anggota keluarga Balawi pada saat live, ya, dibabat oleh netizen semuanya. Kena mental. Ya, semua termasuk si Bahar ini. Ya. Diserang oleh netizen. Netizen udah pada pintar sayang. Betul. Ya, nggak termakan lagi dengan darahnya Nabi tubuh saya. Nggak ada. Jadi semua
semua wajib untuk menghargai. Harga itu perjuangan Wali Songo. Tuhan udah ngebuka satu persatu dengan perkataanmu sehingga kebablasan. Akhirnya Tuhan membuka dengan omongan kebohonganmu, ya. Akhirnya kebuka semuanya dan akhirnya itulah senjata biologis yang akan menghantammu. Ya. Tuh, saya lihat kecemasan, saya lihat kekhawatiran, ketakutan, ya. Pura-pura bahagia, pura-pura tenang tapi jiwanya tidak tenang. Betul, Matan Kiki ya. Dan satu hal lagi nih Kiki, iblis itu nggak punya malu. Ya, betul. Kok mereka bisa seperti itu ya? Iblis tidak punya malu. Iblis hanya iblis yang bisa melakukan ini. Betul. Karena orang-orang yang sehat, waras, malu akan memperbaiki diri. Bakar malu sekali. Malu sekali. Nah, tapi kalau iblis, kita yang waras nih, tapi iblis nggak punya malu. Iblis tidak melakukan itu. Ngatain dia ya. Rare, ya, jangan kasih panggung. Iblis tidak tahu malu. Iblis tidak tahu malu, hanya iblis yang tidak tahu malu. Iblis ya. Jadi kalau kalian nanti mereka muncul, kalau ada iblis yang tidak tahu malu, ya, sudah mengaku-ngaku keturunannya Nabi, padahal sudah jelas Nabi Muhammad pernah bilang nanti ada zaman waktu orang yang mengaku-ngaku keturunanku hanya untuk cuan. Kalau nggak ada cuan karena apa? Tempel begini, duit, ya. Kiswah-kiswahan dicium, duit. Ziarah ke kuburnya nggak ada isinya, duit. Iya Ki ya. Perasaan Mas Jawid ziarah ke makam Wali Songo, ya Ki ya, ke salah satunya itu di Ampel dan kemudian di Gunung Jati, ya, ibaratnya nggak ada tuh yang memang harus datang harus mengasih, memang ada untuk kotak untuk menjaga memelihara lingkungan. Itu nggak harus mau kasih ya silakan, nggak pun juga nggak apa-apa. Iya. Ini kartu yang terakhir. Celebration. Ya, ini yang kartu terakhir ya. Kalian harus akui ya, Bahar dan Smith dan Rizik. Ya, Rizik ya. Kekuasaan sudah selesai di tahun 2025. Inilah kenyataannya. Pengikutmu tidak banyak seperti dulu. Ya, inilah kenyataannya. Ya. Jangan membuat narasi-narasi lagi. Ya. Ruang gerakmu sudah tidak luas lagi sekarang. Ya, tidak bisa bernada-nada tinggi lagi sekarang. Ya, karena ulama-ulama atau kiai-kiai Nusantara sudah mendengar nih semua nih. Betul. Setiap kalian narasi pasti semua mereka akan ngecek. Betul. Benar atau tidak ini. Itu karena kalian membuat perperangan sendiri. Betul. Ya, perperangan sendiri. Nih, orang-orang seperti ini ya, orang-orang provokasi yang mana saya bilang awalnya mengajak perang, ya, sekaliran sudah ditantang, anyap sendiri nih. Nah ini dia berharap orang-orang itu yang maju, saling bertengkar sama pribumi. Mereka di belakang, itu dia yang dapat untung. Ya, rumah kita aja bocor, ya, belum dibenerin tuh. Rumah dia tuh, wih, masya Allah, ada banyak banget mobil mewah. Mobilnya. Terus kalian yang mayung-mayung ngingun, Rek.